Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nurlela, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saat ini saya akan memaparkan eksplorasi konsep modul 1.4 teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Selamat menyaksikan. Berikut tujuan pembelajaran dari modul kita kali ini. Berikut 3 motivasi perilaku manusia yang tercantum dalam LMS. Dan berikut pertanyaannya. Sebagai seorang guru, saya pernah menolak menambahkan nilai seorang murid di mana murid tersebut adalah anak seorang pejabat. Wali murid menghadap saya setelah pembagian rapot. Beliau mempertanyakan nilai anaknya yang masih terbilang kurang dan meminta saya untuk merevisi nilai rapot tersebut dengan alasan anaknya akan dikuliahkan ke kedokteran. Saya menolak menambahkan nilai untuk murid tersebut karena nilai yang saya berikan sudah dirasa cukup untuk kapasitasnya. Saya menjabarkan alasan saya menolaknya. Alasan tersebut antara lain murid pasif dalam pembelajaran, murid tersebut sering kali izin dalam pembelajaran, dan hasil asesmen murid tersebut jauh di bawah standar. Saya memilih melakukannya karena saya berpegang pada prinsip integritas dan profesionalisme. Saya percaya bahwa dengan menegakkan prinsip-prinsip ini, saya dapat memberikan dampak positif bagi masa depan anak-anak yang saya bimbing. Saya berharap bahwa tindakan saya ini akan mengajarkan murid untuk menghargai proses pembelajaran yang harus diraih dengan kerja keras. Saya juga mengadakan diskusi online melalui WhatsApp group dengan wali murid untuk mendiskusikan perkembangan anak mereka dan memberikan saran bagaimana mereka bisa mendukung anaknya dalam belajar. Saya menjelaskan bahwa kesuksesan akademis bukan hanya tentang nilai, tetapi juga tentang sikap, usaha, dan kejujuran yang ditunjukkan oleh murid beserta wali muridnya. Selanjutnya, saya akan menjawab tugas 2.2.1. Menanamkan disiplin positif pada murid dapat dilakukan dengan memberikan teladan, pujian atas proses, dan melibatkan mereka dalam menetapkan aturan kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik dan kondusif. Dengan cara ini, murid akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk mengikuti aturan yang telah disepakati. Selain itu, penting juga bagi guru untuk konsisten dalam menerapkan aturan tersebut dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan demikian, murid tidak hanya belajar tentang pentingnya disiplin, tetapi juga memahami nilai dan kerjasama serta tanggung jawab. Saya mengikuti program guru penggerak karena saya ingin terus belajar dan mengembangkan kompetensi diri sesuai dengan nilai-nilai yang saya yakini. Jika saya tidak mengikuti program ini, saya akan tertinggal dalam hal pengembangan kompetensi profesional. Memang ada timbal balik yang bisa didapatkan setelah mengikuti program ini. Namun, yang paling memotivasi saya adalah saya ingin menjadi guru yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, serta mampu berkolaborasi dengan baik dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pada awalnya, motivasi saya mengikuti program guru penggerak adalah untuk menambah wawasan dan mendapatkan penghargaan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai menikmati prosesnya dan menemukan bahwa motivasi saya kini berubah. Saya mulai memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi seorang guru yang tidak hanya memiliki kompetensi profesional, tetapi juga dapat menjadi penggerak di lingkungan sekitar. Saya ingin memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, serta mampu berkolaborasi dengan baik dalam peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya, saya akan memaparkan tugas 2.2.2. Sebagai seorang guru,
motivasi utama saya untuk hadir mengajar di kelas tepat waktu adalah keinginan untuk menjadi teladan yang baik bagi murid-murid saya dan menghargai nilai-nilai diri saya, seperti menghargai waktu dan tanggung jawab. Saya percaya bahwa tindakan saya akan dicontoh oleh murid-murid saya. Saya yakin bahwa pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan nilai-nilai moral yang solid. Oleh karena itu, saya selalu menanamkan pentingnya integritas dan bersikap profesional. Saya berharap melalui usaha saya, murid-murid saya akan tumbuh menjadi individu yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjabarkan tugas 2.2.3. Saya akan selalu datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid saya, meskipun aturan di sekolah saya tidak memberikan sanksi ataupun penghargaan. Sebagai pendidik, saya bertanggung jawab memberikan pendidikan terbaik dan menjadi teladan nilai-nilai positif seperti disiplin dan profesionalisme. Saya percaya bahwa tindakan saya akan memberi dampak yang baik pada perkembangan karakter mereka. Selain mengajar mata pelajaran, saya juga berupaya mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti kerja keras, integritas, dan profesional. Melalui pendekatan ini, saya berharap dapat membantu mereka menjadi individu yang tidak hanya cerdas dalam akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjabarkan tugas 2.2.4. Menurut saya, motivasi utama murid di sekolah saat ini adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Banyak murid termotivasi oleh dorongan eksternal seperti nilai baik, penghargaan dari guru, orang tua, ataupun teman. Meskipun efektif dalam jangka pendek, penting bagi pendidik untuk mendorong murid beralih ke motivasi internal, seperti rasa tanggung jawab, kepuasan dari pencapaian pribadi, dan keinginan untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hayat. Selanjutnya, tugas 2.2.5. Selama ini, saya telah menerapkan beberapa strategi untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid saya. Salah satunya adalah dengan memberikan penguatan positif saat mereka berperilaku baik, seperti pujian atau pengakuan atas usaha serta prestasi yang mereka capai. Selain itu, saya juga menggunakan pendekatan yang proaktif dalam menangani perilaku yang tidak sesuai dengan aturan, dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi dan tindakan tersebut. Hasilnya, saya melihat bahwa murid-murid saya menjadi lebih responsif terhadap aturan yang ditetapkan di kelas. Mereka lebih teratur dalam menjalankan tugas, lebih menghargai teman sekelas, dan lebih memperhatikan sikap tanggung jawab dalam belajar. Dengan adanya disiplin positif yang diterapkan secara konsisten, perilaku murid-murid saya semakin membaik dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Selanjutnya, tugas 2.2.6. Nilai-nilai kebajikan yang saya rasa penting untuk ditanamkan pada murid-murid di kelas dan di sekolah saat ini adalah tanggung jawab, integritas, dan empati. Karena nilai-nilai ini tidak hanya membentuk karakter mereka, tetapi juga memperkuat hubungan interpersonal dan membangun lingkungan belajar yang harmonis. Tanggung jawab mengajarkan mereka untuk mengambil inisiatif dan menyelesaikan tugas dengan baik. Integritas membentuk kejujuran dan konsistensi dalam perilaku, dan empati mendorong mereka untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain. Yang semuanya penting untuk keberhasilan mereka baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.
Selanjutnya, berikut jawaban dari pertanyaan reflektif 1 tentang Pak Seno dan Iva. Saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva, karena dengan tindakan tersebut membuat Iva merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Dan hal tersebut bukanlah contoh dari disiplin positif. Tindakan tersebut justru dapat membuat Iva kehilangan motivasi belajar, bahkan mengalami traumatik terhadap mata pelajaran matematika. Menurut saya, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah bentuk dari hukuman. Hukuman biasanya bertujuan untuk membuat murid merasa tidak nyaman sebagai akibat dari perilaku mereka yang tidak diinginkan. Sedangkan konsekuensi bertujuan untuk mengajarkan murid tentang hubungan antara tindakan dan hasilnya, serta membantu mereka belajar dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Tindakan mempermalukan Iva di depan kelas adalah bentuk hukuman karena memberikan rasa malu dan ketidaknyamanan. Selanjutnya, berikut jawaban atas pertanyaan reflektif 2 tentang Ibu Anas. Motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas merupakan motivasi ekstrinsik. Murid termotivasi karena adanya dorongan dari luar berupa hadiah atau stiker bintang dari Ibu Anas. Ada beberapa cara agar murid bersedia antri tanpa mengharapkan penghargaan stiker bintang. Antara lain, yang pertama, memberikan pemahaman tentang budaya antri sebagai bentuk disiplin positif. Yang kedua, memberikan instruksi yang jelas agar murid dapat mengerti arahan. Yang ketiga, menetapkan aturan dan konsekuensi yang dibuat bersama. Yang keempat, menggunakan visual dan tanda di lantai untuk menunjukkan tempat antri, sehingga murid tahu di mana mereka harus berdiri. Dan yang kelima, memberikan pujian verbal agar murid dapat lebih termotivasi. Selanjutnya, tugas 2.2.7. Dari 8 pandangan beserta pendapat pernyataan dihukum oleh penghargaan. Ada 2 di antaranya yang menurut saya menarik dan menantang. Yang pertama, penghargaan mematikan kreativitas. Dalam proses pembelajaran yang biasanya saya kerjakan, saya sangat berhati-hati untuk menjanjikan penghargaan atau hadiah terhadap siswa di awal pembelajaran. Saya khawatir hal ini akan berpengaruh buruk terhadap murid, di mana murid hanya akan berusaha untuk bisa menyelesaikan tugasnya dengan harapan memperoleh penghargaan atau hadiah tersebut tanpa menumbuhkan kreativitas dalam dirinya. Dan yang kedua, penghargaan dapat menurunkan kualitas dan kreativitas kerja. Pernyataan ini menantang karena sering kali kita menganggap bahwa penghargaan akan meningkatkan kinerja murid. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penghargaan dapat menurunkan kualitas dan kreativitas kerja. Ketika murid fokus pada mendapatkan hadiah, mereka mungkin cenderung memilih cara yang mudah untuk mencapainya, yang bisa mengurangi eksplorasi dan inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa kita perlu berhati-hati dalam menggunakan penghargaan dan lebih banyak mendorong murid untuk mengambil resiko dalam pemikiran dan percobaan mereka, meskipun hasilnya tidak selalu sempurna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Terus dukung saya dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.